Yus, kamu tegang amat. Lagi nunggu jam buka puasa, apalagi mantengin saldo m-banking? Dua-duanya, Mas. Tapi yang bikin lemes saldonya. Rasanya kayak monitor detak jantung pasien kritis. Tit. Loh, kan puasa Yus. Makan cuma 2 kali sehari, cuman sahur sama buka. Harusnya pengeluaran turun dong. Logikanya nggak berlaku jam 4 sore, Mas. Tiap hari kena sindrom wartajil. Lihat es belewa beli, lihat dimsum keju beli, batagor 1 plastik. Belum lagi grup WA yang isinya wacana bukber dari grup PAUD sampai grup kos-kosan. Itu namanya revenge spending, balas dendam karena seharian udah puasa. Ujungnya malamnya kamu nunggu sahur sambil cekot keranjang belanja. Refleks, Mas, diskon raya sale tuh kayak ujian iman tambahan. Nah, terus THR aman gak Yus? Nah itu, belum turun aja, wishlist sudah panjang. Takutnya nanti THR cuma numpang lewat aja. Datangnya sebentar, hilangnya belum sampai malam takbiran. Masalahnya bukan Ramadan sih itu Yus, tapi sistemnya. Kamu nggak punya pemisahan kas, semuanya jadi satu. Jadi solusinya apa, Mas? Begitu gaji dan THR turun ya, pastikan amankan untuk pos-pos yang sifatnya prioritas. Ya kayak ke e-wallet khusus gitu Yus. Pos pertama? Kebutuhan pokok, biaya hidup, cicilan, dan kewajiban-kewajiban lainnya itu sifatnya prioritas Yus. Terus buat bukber sama hampersnya? Kalau dari aku sih bikin pos sosial dan lebaran, yang mana itu mungkin 10-15% dari total THR-nya Yus. Kalau jatahnya habis tapi undangannya masih ada, ya kamu harus berani-berani buat bilang skip. Nggak enak dong, Mas. Silaturahmi itu urusan niat Yus, bukan harus selalu datang. Kadang cukup datang aja, atau ya nitip salam, atau ya doa aja. Lebaran itu buat minta maaf, bukan soal siapa yang paling sering datang ke bukber. Masuk akal. Nah, kalau misal THR? Ingat ya, THR itu tunjangan hari raya, bukan terima, habis, kemudian resah. Noted, Mas. Kalau dari aku biasanya formulanya itu 50% buat kebutuhan lebaran, kayak baju baru, angpau ponakan, kue lebaran, dan lain sebagainya. Nah, yang 20% itu aku tabung atau aku investasiin. Sisanya itu buat zakat atau sedekah. Nah, kalau masih ada sisa lagi, itu bisa buat bayar utang atau kewajiban. Kalau utangnya lebih besar daripada THR? Berarti yang dikorbankan itu gengsi, bukan ngatur keuangannya. Lebaran itu soal kembali ke fitri, bukan kembali melepaskan diri. Berarti ngatur uang itu bagian dari nahan hawa nafsu juga ya, Mas? Betul, kalau bisa nahan lapar dan haus 14 jam, harusnya kamu juga bisa nahan 14 detik buat check out pas malam hari. Ya juga sih. Ramadan itu Yus ngajarin kita buat disiplin, sabar, dan juga sederhana. Jangan sampai nanti waktu malam takbiran kita malah deg-degan karena ada tagihan pay later. Teman-teman, pengeluaran apa yang paling bikin dompet kalian itu nangis selama bulan puasa? Bukber? Atau wartajil? Atau belanja dadakan sebelum lebaran? Yuk tulis di kolom komentar dan mulai atur dari sekarang supaya THR bukan cuma singgah sebentar. Semoga Ramadan kita berkah, zakat lancar, sedekah pun ringan. Dan lebarannya bukan cuma penuh dengan maaf-maafan, tapi juga penuh dengan perencanaan. Selamat menunaikan ibadah puasa dengan raya. Sampai jumpa.